Hello everyone, saya Irfan nih. Kali ini saya akan menjelaskan satu manajemen tool yang juga sangat populer yang disebut sebagai Lean Thinking gitu ya, atau ada yang menyebutnya sebagai Just in Time gitu ya. Nah, melalui sesi ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai gambaran dari Lean Thinking atau Just in Time tersebut. Kemudian kapan atau situasi apa kita cocok menggunakan Lean Thinking, bagaimana cara menggunakan Lean Thinking tersebut, dan pro cons terkait dengan Lean Thinking. Nah, sebagaimana Kaizen gitu ya, Lean Thinking itu merupakan framework yang berfokus pada waste management atau waste removal. Nah, di sini Lean Thinking ini merupakan filosofi yang diperkenalkan di Toyota gitu ya. Jadi ini basisnya adalah model berbasis Jepang gitu ya. Nah, waste itu merupakan sesuatu yang tidak penting gitu ya, atau yang berupa ekses terkait dengan proses produksi. Nah, di sini perusahaan-perusahaan Jepang itu memperkenalkan Lean Thinking untuk remove gitu ya, waste itu. Nah, pada konsep Lean Thinking gitu ya, inventory itu merupakan akar masalah utama. Jadi fokusnya itu adalah untuk meminimize inventory. Lean Thinking bisa kita pakai untuk meminimize inventory. Nah, high inventory ini juga merupakan permasalahan utama yang menghambat organisasi untuk bersifat fleksibel dan efisien. Atas dasar tersebut, maka fokus atau goal dari Lean Thinking ini adalah mereduksi inventory sebanyak-banyaknya, sehingga produk hanya akan diberikan gitu ya ketika dibutuhkan. Ini adalah konsepnya just in time. Kita berusaha untuk meminimize inventory. Implementasi dari Lean Thinking ini berfokus kepada 7 zeros gitu ya. Nah, ini adalah konsep di Lean gitu ya. 7 zeros ini apa? Yang pertama adalah zero defects gitu ya, nggak ada cacat produksi. Nah, yang kedua adalah zero excess lot size gitu ya. Jadi delivery-nya itu jumlahnya itu pas gitu ya, nggak berlebihan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah zero setup gitu ya. Kemudian zero breakdown, zero excess handling, zero lead time, dan juga zero searching. Nah, ini konsepnya luar biasa ya, bener-bener pas gitu ya, nggak boleh ada yang lebih gitu. Karena lebih itu ya artinya adalah biaya yang tidak perlu kita keluarkan sebenarnya. Jadi lean semuanya harus ramping gitu ya, sesuai gitu ya, kita press gitu. Nah, kapan kita menggunakan Lean Thinking gitu ya? Lean Thinking ini dapat diaplikasikan di setiap organisasi gitu ya. Semua organisasi bisa. Dan ketika kita ingin improve gitu ya mengenai suatu efisiensi proses, efisiensi inventory, dan segala macamnya, kita bisa memakai 7 zeros yang ada di Lean Thinking tadi. Nah, pada tahap pertama kita harus mengidentifikasi gitu ya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap value. Nah, ini value-nya juga harus didefinisikan, terus faktor yang berpengaruh terhadap value itu harus kita identifikasi. Nah, hal ini biasanya kita lakukan dengan mengidentifikasi gitu ya customer requirement, baik internal maupun eksternal. Selain itu, value juga dituangkan dalam wujud seberapa baik produk itu atau customer needs itu bisa kita berikan di harga dan waktu yang tepat gitu ya. Nah, selain itu kita juga mengidentifikasi value stream gitu ya, atau aliran aktivitas untuk menambah value terhadap produk atau services gitu ya. Setiap aktivitas harus dievaluasinya terhadap kontribusinya terhadap value gitu ya. Jadi di sini ada value added process dan juga non value added process. Kemudian kita rangkai aktivitas itu menjadi suatu hal yang uninterrupted gitu ya. Mulai dari penghambat utamanya apa, queue, batch processing, transportation. Nah, setelah itu beberapa penghambat tersebut yang bisa menurunkan waktu pemrosesan ini kita buang gitu ya. Demikian juga dengan buffer yang memerlukan banyak uang bisa kita kurangi. Nah, desain sistem itu harus bersifat pull gitu ya. Jadi kita baru memprosesnya itu ketika ada demand gitu ya. Jadi bukan berbasis dari push gitu ya, yang kita memproduksi menunggu demand gitu. Nah, ini adalah konsep dari Lean Thinking. Hal ini dilakukan untuk mensinkronkan gitu ya produksi dengan aktual demand. Nah, value stream itu harus responsif ya, sehingga produk itu bisa memberikan proses ke pelanggan ketika benar-benar dibutuhkan. Di sini kita tahu bahwa Lean Thinking atau Just in Time ini merupakan operation management tool yang populer dan mudah gitu ya. Namun demikian, kita harus menganalisis dulu implementasinya apakah sesuai dengan konteks kita atau tidak. Enggak semua konteks sistem itu cocok dengan memakai Lean Thinking gitu ya. Kita juga tahu bahwa penurunan inventory itu
biasanya walaupun dia bisa menurunkan biaya, di sisi lain dia juga mereduksi performance. Nah, ini trade-off manajemennya juga benar-benar harus kita pikirkan gitu ya. Jangan sampai biaya turun, tapi performance-nya drastis sehingga mereka nggak puas. Nah, ini biasanya semakin tinggi variability dari sistem itu, maka buffer juga akan semakin banyak yang dibutuhkan. Makanya kita harus menganalisis konteksnya ya. Konteks sistem kita itu seperti apa gitu ya. Apakah perlu buffer tinggi, variability-nya tinggi atau tidak. Demikian mengenai lean thinking, semoga bermanfaat.